Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi hari ini di QM Mini Bootcamp. Tema kita hari ini adalah testing types. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan level-level testing dan juga jenis-jenis pengujian ya, jenis-jenis testing. Oke, kita langsung aja ya. Nanti untuk kalau ada yang kurang paham, teman-teman mau bertanya, silahkan drop pertanyaannya di Slido seperti biasa. Oke, Bismillah kita mulai. Kita hari ini tema besar pembahasannya yaitu test levels dan juga test types atau level pengujian dan test types jenis ya, tipe-tipe jenis-jenis pengujian. Oke, untuk tes level atau tingkatan ya, level tingkatan pengujian ini merupakan sekelompok aktivitas ya, aktivitas pengujian tentunya yang diorganisasi dan dikelola bersama-sama. Nah, setiap tes level merupakan contoh dari proses pengujian. Jadi ada prosesnya di setiap levelnya. Nanti dilakukan dalam tahapan tertentu dari pengembangan software. Jadi nanti dalam pengembangan software, kalau kita merujuk kepada SDLC kan ada step-stepnya tuh. Ya, ada desain, kemudian ada development, nanti ada testing gitu ya. Nah, nanti dari setiap tahapan pengembangan software itu, nah nanti kita tiap levelnya itu ada pengujian ya. Nanti dilakukan dalam setiap tahapan pengembangan pengujian dari komponen individual hingga sistem lengkap. Nah, jadi yang tadinya sistemnya belum jadi nih, gitu ya. Nanti sampai sistemnya sudah lengkap, sudah jadi, selesai. Nah, tes level sendiri ini terkait dengan aktivitas-aktivitas di dalam SDLC ya. Jadi dalam model pengembangan software development life cycle, itu tes level sering didefinisikan sehingga exit kriteria dari satu tingkatan merupakan bagian dari entry kriteria untuk yang lainnya. Jadi di dalam SDLC itu kemarin kayaknya aku belum sempat bahas ya. Jadi ada istilah nih, istilah entry kriteria sama exit kriteria. Jadi kalau entry kriteria itu adalah kriteria masuk, kayak kriteria mau mulai. Jadi contohnya begini. Jadi misal mau masuk ke fase desain. Nah, berarti fase yang pertama apa? Requirement gathering. Requirement gatheringnya harus selesai dulu. Jadi requirement gathering sudah selesai, semua yang dibutuhkan sudah terpenuhi, maka requirement gathering sudah bisa kita kategorikan masuk ke fase exit criteria. Jadi semua kebutuhannya sudah selesai, jadi udah bisa keluar dari requirement gathering. Baru nanti masuk ke entry kriteria untuk ke fase desain gitu ya. Mungkin nanti role desainernya sudah ada gitu kan, mungkin nanti deadline sudah ada, target dan segala macam gitu. Sama dengan nanti desain sudah selesai, nanti mau masuk ke dev development seperti itu juga ya. Jadi exit dulu dari step yang sebelumnya, baru nanti entry masuk ke tingkatan yang berikutnya. Gitu. Nah, aktivitas pengembangan dapat mencakup beberapa tes level. Jadi istilahnya dalam apa namanya dalam beberapa fase pengembangan itu bisa mencakup beberapa tes level juga. Jadi nggak yang saklek banget gitu ya. Oh, satu aktivitas pengembangan harus satu tes level. Enggak. Nanti sangat fleksibel lah. Jadi istilahnya apa ya? Sangat kondisional, sangat tergantung kepada behavior, culture, sistem ya yang dibangun dan juga timnya. Goalnya seperti apa. Nah, untuk level of testing ya, in general terbagi dari ini ya. Jadi kalau biasanya orang juga nyebutnya sebagai piramida testing ya, karena seperti piramida. Jadi yang paling bawah itu yang paling besar. Jadi yang skopnya itu paling luas gitu. Nah, ini ada unit testing atau komponen testing bisa disebut juga seperti itu. Nanti ada penjelasannya nggak ya? Oh, ada. Jadi dia kayak level satunya gitu ya, level yang paling awal, paling pertama dalam sebuah development proses itu nanti ada di unit testing. Kemudian nanti masuk ke integration testing. Jadi nanti setelah dari unit-unitnya dites gitu ya atau di develop, kemudian nanti masuk nih mengintegrasikan antar fitur, mengintegrasikan antar modul, maka nanti kita juga bisa masuk ke fase integration testing gitu. Setelah nanti sistemnya jadi secara utuh, sistemnya udah utuh, sistem lengkap, sistemnya sudah jadi dalam bentuk yang utuh lengkap gitu ya. Fitur-fitur yang sudah terintegrasi, udah jadilah sistemnya. Nanti kita baru masuk ke level sistem testing atau biasa juga disebut juga end-to-end testing, UI testing gitu ya. Ini di fase sistem testing. Jadi kita ngecek sistemnya secara keseluruhan.
Nah, nanti terakhir itu ada acceptance testing. Nah, jadi kemarin yang di Slido banyak tanya UAT, UAT, UAT. Nah, sebenarnya itu adalah level testing yang terakhir. Karena apa? User acceptance testing kan. Jadi adalah pengujian penerimaan. Jadi setelah sistemnya jadi, sudah diuji sama tim internal, nanti dites nih sama stakeholder, sama orang yang mau pakai sistemnya, customer, klien gitu ya. Dites apakah mereka sudah menerima sistem ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang diminta gitu. Istilahnya kayak konfirmasi gitu ya, konfirmasi yang tadinya minta, nah sekarang konfirmasi udah sesuai belum nih yang kita bangun dengan apa yang mereka minta. Kita akan membahas satu persatu dari tingkatan-tingkatan pengujiannya. Yang pertama, yang paling bawah tadi, ada unit testing atau komponen testing. Nah, ini untuk menguji unit terkecil dari perangkat lunak. Ya, jadi dari skop yang paling kecil. Biasanya sebuah fungsi atau prosedur gitu untuk memastikan bahwa setiap unit berfungsi dengan benar secara independen. Jadi untuk unit testing ini nanti biasanya umumnya gitu ya akan dilakukan oleh tim developer. Jadi developer itu juga melakukan testing ya. Jadi idealnya tim developer itu juga melakukan pengujian ya untuk kode mereka. Jadi mereka udah nulis kode, disuruh ngetes kodenya pula gitu. Jadi memang sekarang sudah banyak sekali ya yang sudah mengimplementasikan unit testing. Bahkan aku di kantor juga developernya harus bikin unit testing. Walaupun memang kalau unit testing ya hanya menguji mungkin functionnya gitu ya. Misal nanti ada function penjumlahan gitu ya. Nanti yang dicek udah bener belum sih gitu ya. Misal kita input 5 tambah 3 bener nggak hasilnya 8. Jadi sebatas itu aja. Nggak sampai yang kayak skenario testingnya QA ya, berbagai macam possibility, probability nggak. Kalau unit testing hanya memastikan bahwa oh suatu fungsi sudah sesuai dengan tujuannya, sudah sesuai dengan apa sih gunanya dari fungsi tersebut. Selanjutnya ada integration testing. Ini untuk menguji bagaimana modul-modul atau komponen yang berbeda dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, ini untuk memastikan bahwa antar muka, antara modul-modul itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi yang tadinya hanya ngecek fungsi fitur penjumlahan dari kodenya developer gitu ya, dicek bahwa oh ya sudah ini fungsi penjumlahannya jalan. Nah, sekarang untuk integration nanti diuji nih. Misal dari hasil penjumlahan tadi harusnya muncul di halaman eh, misal nilai mahasiswa gitu ya, nanti di modul yang lain, di fitur yang lain. Nah, itu nanti terintegrasi gitu kan, dua fitur atau dua modul yang berbeda saling terintegrasi. Jadi nanti yang dicek bener nggak nanti ketika kita panggil oh data mahasiswa, jadi muncul nama, nanti muncul nilainya. Nah, nilai ini tadi diambil dari fungsi kalkulasi nilainya tadi. Jadi berbeda ya, berbeda tapi dia sudah terintegrasikan. Atau bisa jadi nanti integrasinya dengan third party. Jadi mungkin kita pakai sistem dari luar, mungkin kita subscribe sistemnya orang. Jadi supaya kita nggak bikin sendiri, biasanya seperti itu ya. Kayak kalau aku di kantor kan ngerjainnya HR Management System. Jadi kita nggak bikin presensi lagi, nanti presensinya kita pakai fungsi ya atau pakai sistemnya orang lain. Jadi nanti diintegrasikan. Nah, nanti dari sana untuk integration testing kita juga ngecek nih, udah sesuai belum nih presensinya karyawan, nanti masuk ke sistem kita. Padahal untuk fungsi presensi sendiri itu pakai sistem yang lain. Kemudian untuk sistem testing, nah ini menguji seluruh sistem sebagai satu kesatuan. Ya, jadi sudah tidak per modul lagi, sudah tidak per unit lagi, tapi seluruh menjadi satu kesatuan untuk memastikan bahwa semua komponen yang ada di dalam software yang sedang dibangun itu berfungsi sesuai dengan persyaratan atau requirement ya. Jadi kita mau memastikan bahwa sistem sudah memenuhi semua functional maupun non-functional requirement-nya. Nah, di sini sudah, karena sudah satu sistem utuh ya, makanya biasanya kita akan melakukan end-to-end testing di sini. Misal dalam sebuah software, dalam sebuah aplikasinya, mulai dari daftar, login, sampai mungkin proses yang ada di dalamnya, sampai terakhir logout gitu. Nah, ini sudah harusnya sudah berjalan, baik secara fungsi maupun non-fungsinya. Kemudian ada acceptance testing, ini menguji apakah sistem memenuhi kebutuhan pengguna ya, jadi sudah sesuai belum dan siap untuk digunakan dalam lingkungan produksi. Lingkungan produksi ini yang kemarin production ya, production environment. Ya kan kalau di bahasa Indonesia kan lingkungan produksi, benar ya, production environment atau real environment, tempat nanti real user pakai sistem kita. Nah, ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan verifying ya dari pengguna atau pelanggan bahwa sistem sudah siap untuk digunakan.
Karena kalau misalnya mereka belum verified, belum accept, belum menerima, ya nanti akan ada feedback, nanti akan diperbaiki dulu, disesuaikan ya dengan apa yang dimau. Tapi biasanya untuk feedback harus ada SNK-nya, harus ada apa syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi tidak setiap feedback dari customer harus dipersetujui. Nanti dilihat lagi kesepakatan di awal, apakah feedbacknya itu masuk in scope di dalam apa yang sudah disepakati di awal. Karena kalau tidak seperti itu nanti nggak selesai-selesai. Pasti feedback ada terus ya, karena sistem tidak ada yang sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke testing types atau jenis-jenis pengujian ya. Untuk testing types ini mengacu pada kategori pengujian. Jadi kalau tadi levelnya, sekarang kategori yang dilakukan untuk memverifikasi dan validasi. Again, two different things, memverifikasi dan memvalidasi berbagai aspek kualitas perangkat lunak. Jadi setiap jenis pengujian itu punya fokus dan tujuan yang berbeda. Namun semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa software itu memenuhi requirement yang telah ditetapkan. Kalau teman-teman cari di Google sekarang gitu ya, jenis-jenis pengujian, kalian bisa menemukan bahkan sampai 100 tipe, 100 jenis, 100 nama testing types gitu ya. Tapi di sini kita akan membahas in general aja supaya nanti teman-teman paham konsep besarnya. Karena kalau kita misal bahas nih 100 nama dari jenis-jenis pengujian tuh sampai ada yang namanya beda-beda padahal sebenarnya intinya sama gitu ya. Kalian akan lihat nanti sampai ada yang namanya gorilla testing, monkey testing gitu-gitulah ya. Happy flow testing juga ada tuh kalau teman-teman cari. Nah, di sini kita akan membahas empat. Jadi yang pertama itu functional dan non-functional. Kemudian nanti saya akan jelaskan tentang black box dan juga white box testing. Oke. Kita menuju yang pertama dulu, ini ada functional testing. Secara namanya, fungsional, fungsi, ya jelas. Kita menguji bagaimana sistem ini berfungsi. Ya, kita memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dari awal, saya selalu bilang spesifikasi yang telah ditentukan, expected requirement, spesifikasi yang telah ditetapkan. Ya, karena memang itu intinya. Kita testing itu bukan kemudian kita menilai sistem itu berdasarkan apa yang kita tahu atau yang kita mau, apa yang kita suka tidak, tapi kita melakukan pengujian itu untuk membandingkan antara sistem yang kita uji sekarang ya di testing environment-nya dengan expected requirement-nya, apa yang di awal sudah disepakati. Oh, sistemnya harus begini, 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 ya sudah. Kita cuma ngecek sesuai nggak dengan yang begini, begini, begini tadi. Kalau ada yang berbeda, baru kita raise, baru kita voice out, baru kita sampaikan, Pak, Bu, mungkin tim ini ada yang berbeda, gimana? Ini bisa kita keep atau ini bisa kita keep gitu atau kita perlu enhancement atau fixing. Oke, nanti turunannya dari functional testing untuk eksekusinya ya, itu sebenarnya secara naming itu ada banyak sekali ya. Tinggal nanti ditentukan dengan kebutuhan perusahaan. Oke, yang pertama contohnya itu ada smoke testing. Dari namanya aja smoke. Smoke itu apa? Asap. Asap itu kan cuma ya udah datang cepat lewat, ketip angin hilang gitu ya. Jadi cepat. Makanya smoke testing itu adalah pengujian yang cepat, sekali lewat. Nah, ini biasanya akan dilakukan di awal. Baik di awal setelah sistem itu, mungkin sebuah fitur itu jadi, atau setelah fase deployment. Ya, setelah dirilis ke environment yang baru, misal dari lokalnya developer, ya, dari dev environment, kemudian dirilis ke testing environment. Nah, itu biasanya kita akan melakukan smoke testing dulu, untuk memastikan bahwa oh sudah ada nih fiturnya sudah ada di sini gitu. Untuk memastikan secara cepat aja bahwa oh nggak ada yang broken, nggak kemudian tiba-tiba nggak bisa login, kemudian tiba-tiba URL-nya nggak bisa diakses gitu loh. Cuman untuk hal-hal besar aja. Atau juga habis rilis dari testing UAT environment, misal ke production, habis deployment besar, kita akan melakukan smoke testing. Jadi tes cepat, fitur-fitur yang penting kayak mastiin oh title-titlenya lengkap, menu-menu semua bisa diakses, header footer ada, logo muncul, lah, seperti itu. Ya, dia pengujian awal untuk memastikan fitur-fitur utama berfungsi dengan baik. Jadi belum sampai ke dalam masuk ke calculation, masuk ke data, hapus data belum, jauh itu masih jauh belum ya. Oke, kemudian ada lagi namanya sanity testing. Nah, kalau sanity ini kan ini ya, dalam gitu ya. Jadi kita mau memastikan bahwa bug yang diperbaiki tidak menimbulkan bug baru. Jadi ini, kalau sanity test biasanya dilakukan untuk menguji sebuah changes atau menguji sebuah fitur itu secara mendalam. Tapi fitur itu aja.
Jadi kayak related ya, yang terdampak dari last changes lah. Jadi kalau developer itu kan do changes ya. Changes itu maksudnya mereka memperbaiki kode mereka, mungkin ada nambah fungsi baru, nambah fitur baru. Pokoknya mereka ada perubahan di kode mereka, kemudian di-deploy, dirilis ke testing environment. Nah, jadi kan testing environment yang sebelumnya mungkin A gitu ya, kemudian ketambahan nih changes dari developer B. Nah, jadi si A B ini kita tes. Nah, kita melakukan sanity test itu ya di fitur A B aja. Jadi tidak perlu melakukan fitur di testing di fitur C D E F G itu belum nanti. Ya, jadi kita fokus dulu di fitur yang baru diperbaiki atau baru ditambahkan untuk memastikan satu bahwa fitur itu sudah berfungsi dengan baik. Fitur itu sesuai ya saya dengan requirement lagi-lagi. Kemudian juga kalau misal tadi sebelumnya ada issue, ada bug gitu ya dibenerin. Nah, kita mau memastikan bahwa sudah dibenerin nih, dia tidak menimbulkan bug baru. Jadi ya udah tadi yang rusak ada misal gagal simpan gitu ya. Terus sekarang dicek, udah berhasil simpan, datanya muncul gitu ya. Memastikan fitur itu secara mendalam. Nanti kita coba save data, bervariasi data gitu ya. Mungkin data yang isinya sedikit, yang besar, mungkin size-nya kecil, size-nya besar, atau mungkin bervariasi lah. Nah, nanti masuk ke teknik testing nanti ada lagi. Tapi yang pasti kita melakukan testing secara mendalam pada fitur tersebut. Nah, kemudian kalau kita mau testing secara keseluruhan satu sistem, nah itu nanti masuknya ke regression testing. Regresi ya, nanti biasanya digunakan untuk testing menyeluruh untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak mempengaruhi fungsionalitas yang sudah ada. Jadi kita memastikan bahwa oke, setelah sanity testing di fitur A B sudah kelar. Nah, sekarang kita mau regression testing ke seluruhnya. Jadi jangan sampai dengan adanya si A B tadi, terus yang lain ada yang rusak atau ada yang kesenggol gitu. Nah, biasanya kalau regression testing dilakukannya berkala. Ketika mungkin setelah deployment besar, mungkin periodically ya, mungkin 2 minggu sekali gitu. Atau mungkin habis ada major changes lah biasanya seperti itu ya. Karena benar-benar regresi satu sistem. Kalau misalnya sistemnya besar, tidak bisa sering-seringnya nanti pasti akan menghabiskan waktu. Makanya kalau misal teman-teman mulai mengimplementasikan automation testing, maka biasanya yang pertama kali akan diautomate itu adalah regression testingnya. Smoke testing dan regression testing, biasanya seperti itu. Yang akan langsung di-cover sama automation testing. Karena yang memang untuk dilakukan berulang secara manual itu akan menghabiskan waktu ya. Pasti bayangin deh kalau teman-teman harus ngecek tadi semua menu, semua fitur gitu ya, apalagi yang existing, yang sudah ada dari kemarin nggak disenggol apa-apa, kalian harus tes ulang kan pasti capek banget ya ngabisin waktu. Jadi kalau di cover pakai automation testing pasti jauh lebih optimal. Lanjut, non-functional. Nah, kalau tadi fungsional, kita hanya ngecek sesuai fungsi aja. Bener nggak? Ini diklik simpan, dia tersimpan nggak? Ini diklik hapus, dia kehapus nggak? Secara fungsi aja. Ini di zoom in, dia ke zoom nggak? Gitu ya. Kemudian ini dipindah, dia pindah nggak? Gitu. Ini namanya diedit, kemudian ketika kita buka lagi, oh sudah teredit belum namanya. Jadi secara fungsi. Misal ada kalkulasi gitu ya. Tadi A tambah B, bener nggak hasilnya C gitu. Jadi secara fungsinya berfungsi tidak, login bisa login nggak, logout bisa logout nggak, check out bisa check out nggak, bayar bisa bayar nggak gitu ya, masukin voucher apa promo code diskon 10%, berfungsi nggak, terus jadi harganya berkurang 10% nggak gitu. Kemudian kalau non functional berarti di luar dari ngecek fungsinya tadi. Jadi kita memastikan perangkat lunak memenuhi quality requirement-nya, tapi selain fungsionalitas. Jadi nanti kita mau ngecek kinerjanya, keamanannya, bagaimana kemampuan sistem itu bisa digunakan, apa kemudian daya tahannya gitu ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh non-functional testing, walaupun ini belum semuanya ya. Jadi yang pertama itu ada performance testing. Jadi melakukan pengujian terhadap performa. Jadi untuk menguji kinerja perangkat lunak di bawah berbagai beban kerja. Beban kerja itu load ya, kalau biasanya disebut di software itu loadnya atau bebannya. Jadi kita mau ngetes nih, oke sekarang ketika cuma satu orang yang beli, ini performa testing paling mudah kalau dicontohin e-commerce ya. Misal ada satu orang doang yang beli, aman, itu sistem aman. Tapi bayangin ketika lagi flash sale, ada 20.000 orang yang mengakses
sistem, apalagi fitur yang sama dalam satu waktu yang sama, jreng gitu. Nah, kira-kira performa dari sistemnya ini masih kuat nggak? Kinerjanya masih bagus nggak gitu? Teman-teman, kalau yang biasanya ini ngisi apa SKS ya, kalau yang kuliah biasanya kan ada sistem informasi akademik. Nah, biasanya kalau lagi fase KRS-an, fase lagi semua orang seuniversitas ngisi web yang sama, biasanya kan down ya. Biasanya agak jadi ini nggak bisa diakses sistemnya. Nah, contohnya seperti itu. Makanya tujuan dari performance testing ini untuk memastikan bahwa walaupun sistem ini mendapat beban kerja yang berbeda dari biasanya, performanya tetap bagus. Gitu. Kemudian security testing, security ya keamanan untuk menguji kerentanan dari sistem terhadap serangan keamanan. Nggak cuma serangan aja ya, mungkin tanpa diserang pun sudah nggak aman, bisa jadi seperti itu. Misal passwordnya bisa dilihat sama orang lain, atau mungkin user yang seharusnya nggak punya akses ke user lain, tapi jadi punya akses ke user lain. Jadi dari sana aja itu sudah masuknya ke security. Apalagi nanti mungkin ke bagian-bagian yang lebih detail. Makanya kemarin kita ada istilah pentest ya, penetration testing. Nah, nanti fokusnya untuk melakukan pengujian security. Kemudian ada usability. Nah, ini untuk menguji kemudahan pengguna perangkat lunak oleh pengguna akhir. Kemudahan penggunaan, sorry, menguji kemudahan penggunaan perangkat lunak oleh pengguna akhir. Jadi untuk memastikan bahwa sistem kita ini bukan hanya benar secara fungsi, tapi nyaman dipakai, mudah dipakai. Bayangin kalau misal tombol close-nya, tombol exit-nya itu ada di bawah kiri. Aneh banget nggak sih? Kayak nggak nyaman gitu kan, karena biasanya mau Windows, mau apa namanya OS apapun, kalau close exit itu ya di atas antara kanan atau kiri, tapi nggak terus di bawah di pojok kiri gitu kan nggak. Nah, jadi nanti hal-hal seperti itu masuknya ke usability testing. Biasanya dari tim desainer, UI UX designer juga ada tuh di mereka istilah usability testing, mereka juga punya. Tapi biasanya dari mereka masih di fase desain gitu ya. Jadi usability melihatnya dari desain. Nanti kalau sudah di QA, usability-nya dari kita sudah masuk ke sistem testingnya. Jadi kita ngecek kemampuan kemudian penggunaan softwarenya benar-benar langsung dari sistem yang sudah jadi gitu. Jadi bisa lebih mudah ya untuk ngerasain kira-kira ini enak nggak makainya, gampang nggak nanti user akan pakai, bingungin nggak kan? Karena gini, beda kita yang buat, kita yang tahu requirement seperti apa dengan mungkin klien, customer, karyawannya yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dikasih sistem jebret gitu. Dia bisa pakai nggak? Dia kira-kira tanpa harus dipandu detail, kira-kira dia bisa login sendiri, nggak bisa buka beranda, lihat diagram gitu. Nah, nanti usability masuknya di sana. Dengan harapan semua user kita, baik dengan uh, new user atau experience user, itu mereka nyaman dan mudah pakai sistemnya. Karena tujuannya apa? Tujuannya kan sistem kita pengen dipakai sama orang ya. Jadi kalau orang nggak nyaman, susah nih kita untuk bisa meyakinkan mereka pakai sistem kita. Kemudian ada compatibility testing. Nah, ini untuk menguji kemampuan dari software untuk bekerja pada berbagai platform maupun devices. Jadi kompatibel. Kompatibel nggak sistem ini ketika diakses di Chrome aman. Tapi nanti kalau ternyata diakses di Safari misal, kok UI-nya berantakan atau mungkin diakses di HP, di mobile apa namanya? Mobile browser. Jadi aksesnya sama-sama di Chrome tapi di HP. Kira-kira dia fleksibilitasnya seperti apa, compatibility-nya. Kemudian nanti misal aplikasi, ya aplikasinya saya download di iOS atau download di Android, atau mungkin Android dengan versi yang berbeda. Ada HP yang baru atau mungkin HP lawas dari 4 tahun yang lalu, jadi version Android-nya tua gitu. Nah, kompatibel atau tidak, ya. Jadi baik platform maupun devices-nya. Misal nanti diakses di tab, di tablet gitu ya. Jadi untuk compatibility, isu yang pernah saya temukan itu e-signature. Jadi di aplikasi saya ada e-signature gitu ya. Jadi tanda tangan digital. Di Chrome aman, muncul tuh tanda tangan digitalnya. Tapi di Microsoft Edge itu nggak muncul. Jadi ada ya isu-isu seperti itu. Atau dulu pernah juga Android kalau dulu. Nah, kemudian dari sana baru dicek sama developernya, akhirnya dideklarasikan bahwa oh sistem kita support Android dari versi sekian. Nah, jadi Android di bawah itu memang kita tidak support. Nah, kalau sudah di announce, dideklarasikan seperti itu tidak apa-apa. Berarti kita ada scope compatibility-nya. Ya, jadi memang idealnya di
dibatasi. Jadi supaya tidak terlalu luas. Dulu juga pernah isu awal-awal iPhone 13 apa ya? Ya iPhone 13 pertama kali keluar. Jadi ada itu yang pakai iPhone baru, kemudian pakai sistem yang dulu dibangun sama timku, kemudian ada fitur yang nggak bisa, lah kita nggak bisa replikat lah, nggak punya iOS 13 gitu. Dan dulu pokoknya adalah cerita seperti itu. Jadi softwarenya tidak kompatibel di beberapa platform. Nah ini nanti harus dikelirkan lagi ya untuk requirement-nya seperti apa. Sistemnya itu sebenarnya kompatibel di mana aja gitu. Nah, biasanya dari sini nanti akan ada kita analisa ya. Mungkin alangkah lebih bagus kalau misal di timnya itu ada tim BI, jadi ada apa namanya tim datanya, tim analisnya ya, supaya bisa ngecek user kita itu kebanyakan pakai apa gitu. Misal nanti ketahuan nih, oh ternyata majority itu pakainya untuk browser misalnya pakainya Chrome, Safari sama Microsoft Edge. Nah, nanti kita bisa mengarahkan testing kita untuk ketiga browser yang major use itu gitu. Jadi untuk yang lain misal Firefox, misalnya yang apa yang lain list priority lah, yang penting tiga ini dulu karena user kita pakai ini. Begitu juga dengan mobile app-nya. Oke, untuk secara garis besar, ketika kita bandingkan ya, functional dan non-functional, kalau functional itu nanti fokus kepada requirement-nya, ya, karena secara fungsi kan. Tapi kalau non-functional, nanti fokusnya kepada customers expectation, kan kenyamanan user ya. Walaupun ia bisa simpen data bisa, tapi ketika simpen data tuh lama banget harus nunggu 2 menit. Bayangin kalian cuma nambah data 5 field doang, nunggunya harus 2 menit untuk di-save. Of course, nggak nyaman kan, pasti bete jenuh lah sejujurnya udah nggak dipakai sistemnya karena lama gitu. Kemudian ada functional testing ini untuk memvalidasi dari fungsionalnya. Kalau non functional ini memvalidasi performanya. Kemudian functional test ini mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh aplikasi. Kalau non-functional, bagaimana aplikasi bekerja. Makanya tadi ya, apa yang dilakukan, misal hapus data gitu. Bagaimana dia proses hapusnya tadi, gitu kan. Langkah-langkah menghapusnya bagaimana, kira-kira durasi lama waktu terhapusnya seperti apa, nanti mungkin efek setelah hapus seperti apa gitu. Jadi bagaimananya itu di non-functional. Terus aman nggak nanti ketika kita hapus, kira-kira apakah ada orang lain yang bisa mengakses data yang sudah kita hapus gitu. Kemudian untuk functional test bisa dilakukan baik manual testing maupun automated test. Kalau non-functional biasanya ya pakai automation. Karena nanti untuk ngecek performa itu kita butuh tools ya untuk ngecek apalagi security gitu ya. Atau mungkin yang bisa manual ya usability biasanya lebih manual sih kalau usability. Compatibility enaknya pakai automation. Karena melakukan redundant ya, ngetes berulang-ulang dengan skenario yang sama, itu lebih baik di cover pakai automation test. Jadi kalian sama-sama tambah data, edit data, hapus data, daripada kalian ngelakuin 3 dikali 3, Chrome, Safari sama Edge gitu kan, mending di run pakai automation. Kita buat script sekali, tapi nanti bisa kita run cross browser testing pakai automated test gitu, jadi lebih efisien. Untuk contoh, ini checking functionality place order. Oke, secara fungsi ya kita pesan barang, pilih barang. Jadi bener nggak nih yang kita pilih ukurannya L, warnanya putih, gambarnya kodok, misal gitu. Udah sesuai belum? Nanti ketika di keranjang, sesuai nih apa yang kita pilih. Sudah fungsinya secara flow sudah benar atau belum. Nanti ketika kita check out, berhasil check out gitu. Kalau non-functional ini ya, 1,000 people should place order concurrently gitu ya. Jadi ada 1.000 orang secara bersamaan itu apa namanya pesan tadi ya baju kodok tadi 1.000 orang sekaligus dalam satu waktu gitu. Padahal mungkin stoknya cuma 50 baju. Nah mereka klik di waktu yang sama. Misal kira-kira nanti sistemnya seperti apa? Itu untuk functional. Oke, another two testing types ada black box testing dan juga white box testing. Ini yang nanti sering ditanya kalau di interview ya. Kayaknya aku beberapa kali interview pernah ditanya apa yang kamu tahu tentang white box dan black box testing. Oke, kalau untuk black box testing dari namanya black box kotak hitam gitu ya, kita mau memeriksa perilaku eksternal sistem tanpa memperhatikan struktur internalnya. Jadi karena kita bayangkan aja ya kalau misal ada kotak hitam, kita tuh cuma lihat dari luar aja, kita nggak tahu isinya apa. Nah, tujuan dari black box testing ini untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, untuk tekniknya nanti ada cukup banyak ya, ini kita bahas di beberapa.
Yang pertama, ini ada equivalence partitioning. Oke, sebelum ke sini, mungkin aku jelasin sedikit lagi. Jadi ketika melakukan black box testing, ini tidak diperlukan pengetahuan terkait internal kode sistemnya. Jadi kalian tidak harus punya background knowledge terkait development, terkait coding, atau bahkan kalian nggak perlu akses ke internal software-nya. Bahkan nggak perlu tahu istilahnya itu software dibangun pakai bahasa apa, itu juga nggak perlu tahu. Yang perlu tahu adalah requirement-nya, ya, secara tadi, functionality-nya, functional requirement-nya. Oke, black box testing teknik. Teknik-teknik yang bisa kita pakai untuk melakukan pengujian black box. Yang pertama, ada equivalence partitioning. Yang pertama ada equivalence partitioning. Nah, ini untuk membagi input menjadi kelas-kelas yang setara dan memilih salah satu nilai dari setiap kelas itu untuk dipakai ke dalam pengujian. Jadi misal seperti ini, yang paling sering apa ya? Misal password. Kalau kita mau login, sign up, misal kita masukin username, kemudian kita bikin password. Nah, password ini biasanya ada requirement-nya. Harus minimal berapa karakter, maksimal berapa karakter. Oh, biasanya harus ada kombinasi angka dan huruf. Kemudian, oh biasanya harus ada unique karakter. Oh, harus ada huruf besar, huruf kecil. Misal seperti itu kan ribet banyak ya, requirement-nya sangat banyak. Nah, kalau kita menggunakan teknik equivalence partitioning, kita membagi dulu nih eh, menjadi kelas-kelas yang setara. Misal tadi kombinasi antara apa namanya angka dan huruf. Kita tidak mungkin untuk bisa menguji dengan semua kombinasi ya dari A sampai Z, angka 1 sampai sekian juta, misalkan nggak mungkin. Pasti kita hanya bisa memilih salah satu value dari setiap kelas yang ada. Gitu. Jadi kelas ini satu grup tadi ya, misal grup kita mau ngeverifikasi tadi password harus ada angka dan hurufnya gitu. Jadi kita ambil aja pilih salah satu dari setiap grupnya. Kemudian misal tadi hmm, apa sih harus ada unique karakter? Kan kita nggak mungkin nyobain semuanya gitu ya. Satu password ada add-nya, satu password ada pagarnya, misal satu password ada apa, unique karakter itu apa aja gitu ya. Nah, kita bisa pilih salah satu aja. Gitu. Itu untuk equivalence partitioning. Karena apa? Jadi gini, ada kalau di testing principle ya, dari seven testing principle itu ada salah satunya yaitu exhaustive testing is impossible. Jadi testing yang memuaskan ya, exhaustive. Jadi yang benar-benar mengkombinasikan seluruh possible combination gitu ya, menguji dengan value dari semua possible combination itu nggak mungkin gitu. Jadi makanya kita bisa pilih aja yang mana perwakilan dari setiap kategori atau setiap kelas requirement-nya. Gitu. Itu untuk equivalence partitioning. Kemudian ada boundary value analysis. Ini cukup sering dipakai, biasanya disingkat dengan BVA, boundary value analysis, untuk menguji nilai-nilai batas dari rentang input yang valid. Misal tadi passwordnya minimal 8 karakter, maksimal berapa 16 gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu menguji oke 8, 9 diuji kalau passwordnya 10 karakter, kalau 11, kalau 12, 13 itu bayangin skenario-nya banyak sekali. Tidak perlu. Kita pakai BVA, kita ambil aja batasnya. Jadi misal minimal 8 ya udah kita tes, kalau 7 harusnya nggak bisa karena minimal 8. Kalau 8 bisa, 9 bisa. Itu batas bawah. Nanti batas atasnya berapa? 16 misal. Jadi kita uji 15 masih bisa karena masih masuk in scope, 16 masih masuk karena limitnya, nanti 17 karakter harusnya nggak bisa karena sudah di luar batas gitu ya. Misal rentang apa jumlah karakter secara requirement ya dari sebuah password di aplikasi harus minimal 8 maksimal 16 misal gitu. Jadi kita cukup punya berapa tadi? 6 skenario aja, 6 test case aja. Itu untuk BVA. Kemudian decision table testing. Nah, ini decision table, kita menggunakan tabel keputusan untuk identify semua kombinasi input yang mungkin. Nah, ini kalau misal apa ya, kalau contoh gampangnya itu, misal kalau nggak jauh-jauh login ya, misal login kan ada ini username yang valid, user yang tidak valid, ada user yang aktif, user tidak aktif, ada user yang benar, ada mungkin yang salah username-nya, ada yang password benar, ada password salah, ada password lama, ada password baru. Nah, jadi ada beberapa data itu kita taruh di dalam table, nanti kita kombinasikan. Jadi misal kita login pakai username yang benar, tapi password yang lama, ekspektasinya apa? Harusnya gagal login karena passwordnya sudah diganti. Kita coba lagi usernya benar, passwordnya benar, tapi akunnya tidak aktif, mungkin suspend gitu ya, harusnya gagal login seperti itu. Itu untuk decision table testing. Jadi kita bikin table, nanti kita coba kombinasikan.
gitu. Kemudian state transition testing. Nah, ini untuk menguji perubahan keadaan sistem berdasarkan input yang diberikan. Ini aku pribadi belum pernah yang real aku implementasikan ketika testing ya. Cuman sejauh yang aku pahami, ini kan keadaan sistem ya, menguji perubahan keadaan sistem. Jadi contohnya misal software yang ada di mesin, misal tiketing bioskop misalnya kita input kode, tapi keluarnya kertas. Jadi ada perubahan dalam sistemnya. Atau mungkin kita uh, bayar kan kalau ada mesin apa botol minum gitu ya kita masukin duit. Nah nanti kita pilih buat minum yang mana gitu kan atau mungkin klik apa Nescafe panas gitu. Nanti keluarnya minuman gitu. Nah itu nanti ada transition dari eh, sistemnya. Mungkin itu ya sedikit yang bisa aku jelaskan terkait black box testing techniques. Sekarang kita masuk ke white box. Nah, kalau white box ini putih, sekarang kotaknya putih, jadi transparan mungkin ya, bukan white. Kelihatan nih, dalamnya kelihatan. Kita mau memeriksa struktur internal sistem, termasuk kode sumber. Kode sumber ini source code, ya, kodenya, codingannya, algoritma, dan data flow-nya atau aliran data. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua bagian dari sistem telah diuji. Jadi tidak ada kesalahan logika atau kesalahan di dalam kodenya. Jadi fungsi-fungsi yang ditulis oleh developernya, misal tadi ya fungsi kalkulasi penjumlahan gitu ya. Jadi secara logikanya sudah benar. Misal ada fungsi percabangan if else gitu ya. Nanti jika A maka B itu secara logika itu sudah benar gitu. Jadi nanti yang dicek adalah kodenya, makanya dalamnya. Jadi untuk melakukan white box testing ini harus punya akses dan pengetahuan terkait internal sistemnya atau source code-nya. Harus paham nih, oh, nah, ini bangunnya pakai apa, mungkin framework apa, bahasa apa, terus nanti fungsinya disimpan di mana, eh, manggilnya di mana, deklarasi variabel dan lain-lain itu semuanya harus tahu. Makanya biasanya white box testing ini dilakukan dalam fase atau level unit testing dan dilakukan oleh developer. Biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada QA yang melakukan white box testing. White box testing juga ada teknik-tekniknya. Nah, yang pertama itu ada statement coverage. Jadi untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kode dijalankan setidaknya sekali. Jadi biasanya dari setiap baris kode, each line itu nanti dicek. Jadi untuk memastikan bahwa setiap baris, setiap kode itu ya jalan gitu. Mereka itu bukan bukan kemudian unused code gitu ya. Jadi untuk memastikan statementnya bahwa full coverage nih. Jadi setiap baris kode itu berfungsi, berjalan. Kemudian ada lagi branch coverage. Jadi untuk memastikan bahwa setiap cabang dari kode dijalankan setidaknya sekali. Jadi untuk memastikan branchingnya, misal tadi aku ambil contoh ada statement percabangan if else gitu ya. Jika gitu ya, jika A maka B, nah, jika C maka D, misal seperti itu. Nah, nanti kita mau ngecek untuk setiap cabang setiap if else ini tadi gitu. Atau mungkin gak enak kalau ABC apa ya, biar biar enak contohnya. Nah, misal penilaian ya, misal penilaian tadi ya ada siswa penilaian jika nilainya 60 gitu, maka statusnya lolos. Jika nilainya 80, maka statusnya baik. Jika nilainya 90, maka statusnya baik sekali. Nah, misal gitu itu ada if else ya, sehingga nanti ketika siswanya dapat nilai 90, maka dia dapat status baik sekali. Gitu. Nah, nanti untuk branch coverage ini untuk kita bikin testing untuk menjalankan setiap if elif else-nya tadi. Jadi kita masukin semua angka yang bisa men-trigger status lulus baik dan baik sekali gitu. Jadi bukan cuman salah satu aja karena harus dicek nih jangan sampai nanti ketika nilainya 80 statusnya lulus gitu kan. Who knows, siapa tahu ada kesalahan penulisan kode. Nah, itulah gunanya testing. Kemudian ada lagi path coverage. Path coverage ini untuk memastikan bahwa setiap jalur yang mungkin dalam kode dijalankan setidaknya sekali. Nah, kalau untuk jalur, misal kita ambil lagi tadi ya, contoh yang percabangan tadi untuk if else condition penilaian misal. Kalau branch coverage kan cuma mastiin aja bahwa oh sekali kita tes si lulus ada si siapa namanya? Siapa namanya tadi? Baik sama baik sekali gitu. Kalau path coverage dia sebenarnya fokusnya itu ke jalurnya, jadi ke flow-nya.
Jadi dia yang dicek dalam if else ini, jadi misal ada sebuah value, dia kan pasti masuk dulu ke if yang pertama. Jika nilai lebih dari 60 kurang dari 80, maka statusnya apa tadi statusnya lulus. Nah, jadi ketika masuk path flow yang pertama, if yang pertama, fail. Dia karena nilainya lebih dari 80. Sedangkan untuk if yang pertama hanya 60 sampai 80 rentang nilainya. Oke kan? Tadi misal nilainya berapa tadi? 85 misalnya gitu ya nilainya. Oke, masuk lagi ke if else yang selanjutnya. Oke, lebih dari 80 tapi di bawah 90 gitu. Nah, masuk berarti dia di sana pass gitu. Jadi path ini dia memastikan flow-nya. Jadi untuk memastikan bahwa dia di if yang pertama harus salah dulu sehingga if yang kedua baru bisa benar gitu. Begitu juga nanti dengan misal nilainya 95. Berarti kan if else yang kedua dia salah, nilainya lebih dari 80 dan lebih dari 90, lebih dari 80, makanya dia masuknya ke flow jalur yang ketiga, yaitu baik sekali statusnya, gitu ya. Sedikit perbedaan di branch coverage dan path coverage. Kemudian untuk data flow analysis, ini menguji bagaimana data mengalir melalui sistem. Nah, ini biasanya sudah masuk ke bagian data ya. Jadi kalau misal ada apa ya, kalau contoh gampangnya mungkin contohnya kayak yang tadi aku sebutkan ya, bahwa oh nilainya sudah dapat, kemudian nanti nilai ini bisa diakses ke flow selanjutnya, yaitu dia masuk ke tabel siswa gitu kan. Jadi ketika kita ambil rapot siswanya, muncul tuh nilainya tadi 90, baik sekali gitu. Jadi ada flow data itu dari sini, didapatkan hasilnya larinya kemana gitu. Larinya mungkin ke detailsnya siswa, nanti dari detailsnya bisa di-generate ke report siswa gitu, raportnya gitu kan. Jadi flow datanya dari mana ke mana. Itu ke data flow analysis. Oke, kayaknya sudah semua ini. Oh, ini summary ya. Jadi yang membedakan antara black box testing dan juga white box testing. Kalau untuk dari eh, akses informasinya, kalau black box testing ini tidak membutuhkan akses ke kode informasi apapun terkait arsitektur dari sistemnya. Jadi kita hanya butuh dokumentasi. Ya, dokumentasi terkait requirement, technical, mungkin ini ya, apa sih namanya, dokumen sistem lah intinya. Kalau white box testing ini harus punya full akses ya kepada kode arsitektur produk yang akan dites. Kemudian untuk tes objeknya, black box testing ini software behavior dan functionality. Jadi behavior ya, bagaimana software ini berperilaku, fungsinya seperti apa gitu. Kemudian kalau white box testing ini back end logiknya, jadi logiknya, fungsinya gitu ya, bagaimana produk under test ini dibangun. Kalau yang black box bagaimana dia bekerja. Jadi setelah dia dibangun nanti di sistem gimana dia munculnya seperti apa. Kalau white box testing bagaimana sistem ini dibangun, penulisan kodenya seperti apa gitu. Tes performance-nya biasanya black box testing QA, makanya paling umum nih QA karena yang tadi ya nggak punya knowledge terkait kodenya, bukan dia yang nulis juga gitu kan, atau nggak paham coding gitu. Karena mau ngetes codingan developer ya otomatis harus lebih jago dari yang bikin kode dong gitu. Makanya biasanya white box testing ini mainly itu juga developer sendiri yang melakukan. Required information untuk black box testing tidak diperlukan ya untuk pengetahuan terkait backend logic. Jadi walaupun kayak kita ngetes API testing, ya kita tahu ketika kita memberikan sebuah request nanti responnya akan seperti apa. Tapi kita tidak perlu tahu bagaimana itu dibuat. Bagaimana logic behind this process itu tidak perlu tahu. Kita cukup tahu bahwa oh kalau kita masukin nama, alamat gitu atau apa nama, password, maka nanti responnya akan berhasil login gitu. Kemudian white box testing, akses ke software kode softwarenya itu sangat diperlukan ya, harus necessary, harus ya berarti. Test basis black box testing ini functional sama bisnis. Kalau white box ini functional dan technical ya. Jadi arahnya black box ke bisnis prosesnya karena kan kalau secara apa namanya, bagaimana sistem itu nanti bekerja, ini masuk ke bisnis proses karena akan memenuhi kebutuhan dari pelanggan yang akan pakai sistem kita. Skill required, black box, testing practices aja biasa ya. Kalau white box testing ini dibutuhkan knowledge terkait programming dan juga coding. Testing level, kalau black box testing ini higher levels, jadi sistem testing, acceptance testing, lower level untuk white box testing, unit testing, dan integration testing. Nah,
Kelihatan ya, black box, white box. Jadi mana di level yang mana. Jadi untuk dua level yang bawah, unit testing, integration testing, ini nanti bisa di cover sama white box tester. Kemudian nanti untuk sistem testing dan acceptance testing, nah nantinya tempatnya kita melakukan black box testing. Kemudian untuk testing reports-nya, untuk black box nanti defects in features and performance. Jadi nanti kita kalau ada defect atau bug di dalam fiturnya, prosesnya, itu nanti akan kita reportkan. Kalau white box testing nanti produk dan juga code defect-nya. Jadi code itu juga ada code defect ya, mungkin fungsinya yang kurang optimal atau mungkin tadi ada yang unused atau mungkin kurang tahu ya dari developer mungkin boleh kalau ada yang mau sharing mereka ketika melakukan unit testing itu seperti apa. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini terkait testing level dan juga testing types gitu ya. Itu pun yang kita bahas testing types-nya tidak terlalu banyak. Kalau teman-teman cari di Google, biasanya nanti dia akan kebagi um, in general ya, terbagi functional test sama non-functional test. Nanti dari functional test-nya baru nih terbagi lagi mana yang apa namanya tadi ada sanity test, smoke testing. Biasanya juga ada masuk ke sistem testing UAT itu juga masuk ke dalam functional test. Biasanya seperti itu kalau di bagian diagram-diagram. Saya masuk ke Q&A ya. Aku saat ini backend developer nih, panjang umur developernya baru kita colek-colek tadi. Mau switch ke QA. Kira-kira apa yang bisa ke QA dan tidak entry level banget? Nah, ini bisa langsung ke SDET ya, atau bisa langsung ke tes arsitek, nanti bisa langsung ke software engineer in test. Jadi bisa langsung masuk ke fokus ke automationnya gitu. Jadi misal udah biasa backend bikin API, nah sekarang ngetes API gitu. Tapi tetap kalau teman-teman mau switch karir ke QA, yang harus menjadi landasan paling bawah, landasan paling utama itu fokusnya ketika testing itu adalah meet business requirement ya. Jadi harus benar-benar disesuaikan dengan requirement dan tadi usability ke penggunanya. Jadi sudah harus meninggalkan point of view dari seorang back-end developer. Jadi yang biasanya, ini jalan nih sistemnya. Nah, nanti kalau sudah jadi QA, nggak sebatas sistemnya jalan aja, tapi harus sesuai dengan yang diminta dan nanti user bisa nyaman pakainya. Gitu ya. Jadi yang harus diperbaiki dulu konsepnya, understanding terkait testing in whole process. Nah, sama nanti untuk practical sebenarnya gampang, jauh lebih mudah kalau kamu sudah punya kemampuan developing. Sebagai QA manual, junior, entry, metode apa yang biasa digunakan, black box atau metode lain yang bisa digunakan? Oke, yang biasanya kalau baru ya itu nanti di functional testing. Ya nanti di sana. Karena yang dibutuhkan adalah requirement understanding. Ya, black box juga black box dan functional testing. Jadi tidak dibutuhkan pemahaman terkait source code dan lain-lain. Yang penting kalian paham dengan requirement-nya. Karena memahami requirement itu susah ya, teman-teman, apalagi sistemnya kompleks. Dan tergantung juga dengan industrinya. Kayak aku ceritakan bahwa aku di perpajakan. Jadi aku harus memahami perhitungan pajak di Indonesia, perhitungan pajak di Malaysia, perhitungan pajak di Singapura. Gitu. Beda lagi nanti kalau teman-teman kerja di bidang manufacturing, misal di bidang apa kesehatan, pasti nanti beda lagi produknya. Harus memahami produknya dulu, baru bisa ngetes sistemnya. Itu kalau misal untuk yang baru, misalnya di functional test. Jika ada feedback dari klien, apakah bisa dimasukkan di pertengahan sprint? Dan apakah semua dokumen QA desain Figma langsung diubah sesuai feedback? Oke, jadi flow-nya, misal ada feedback, ya, ada feedback dari klien. Nanti yang pertama-tama harus dilakukan adalah analisa dulu nih, feedbacknya dianalisa dulu oleh manajernya bisa diterima atau tidak. Jadi tidak semua feedback itu diterima ya teman-teman. Memang agile, ini karena ada omong-omong sprint, berarti pasti agile. Memang agile ya, adaptatif, cuman tidak kemudian semua permintaan dijabanin ya. Jadi harus disesuaikan dulu, sesuai nggak dengan permintaan di awal kemarin, di kesepakatan pertama kemarin terkait feedbacknya ini. Misal di luar kesepakatan kemarin, ya jadi feedbacknya ditolak. Jadi mungkin nanti ditunda atau mungkin next quarter gitu ya. Tapi kalau misal, oh sesuai nih, kita juga lagi ngerjain fitur ini gitu ya, ada di timeline yang sekarang, berarti feedbacknya bisa diterima. Nanti dari manajer dibahas sama tim. Jadi biasanya di-offer dulu ke timnya, tim lead dan tim. Bisa nggak nih nyelip gitu ya, dimasukkan di tengah-tengah sprint ini
penting, harus sekarang, harus istilah itu urgent gitu misalnya. Nanti misal kita cek dulu nih dengan kapasitas tim. Jadi semuanya ikut mikir gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Oke, kalau misal bisa, changes-nya nggak terlalu besar kok. QA sanggup, Dev sanggup. Oke, bisa. Masukkan di tengah-tengah sprint. Sekarang kalau sudah deal dimasukkan di tengah sprint, apakah semua dokumen harus diubah sesuai feedback? Yes. Jadi ketika dipikirkan tadi, maksudnya disepakati bahwa ini masuk sprint atau enggak, nah nanti itu juga menjadi keputusan dokumennya mau diupdate atau tidak. Jadi kalau ada perubahan, ya nanti langsung Figma-nya harus langsung diganti. QA mungkin skenario-nya juga diganti test case-nya. Kalau di proses SDLC, peran QA ada di bagian mana? Semuanya ya, dari awal sampai selesai. Bisa ditonton lagi video pertemuan sebelumnya. Kalau kita ada di posisi sedang UAT, User Acceptance Testing, user meminta fixing issue. Namun ditolak sama PM karena di luar requirement atau BRD. BRD ini Business Requirement Document. Oke, biasanya untuk menjelaskan agar kita tidak disalahkan gimana ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Di, udah PM-nya tolak, terus kenapa harus QA yang menjelaskan? Kan harusnya PM-nya yang jelasin. Ya, harusnya ketika UAT ada proses UAT itu kan harusnya ada manajernya, harus ada orang yang paling ini, saya itu mewakili perusahaan kita untuk bicara sama klien. Jadi bukan QA-nya ya. Oke, UAT QA boleh diajak, boleh, tapi bukan kemudian QA yang jadi leadernya, mengambil keputusan, terus istilahnya apa ya, dealing with client. No, QA is internal team. Harusnya seperti itu. Jadi yang bertugas untuk menjelaskan kepada klien yaitu PM-nya. Kan nanti PM-nya bisa jelasin, mohon maaf Bapak Ibu klien ini di luar kesepakatan di awal. Nanti kalau misal mau ditambahkannya ini ya silahkan ke bagian hitung-hitung ya. Kalau nambah fitur kan biasanya nambah bayar gitu. Tapi kalau misal di sini QA-nya kontak langsung dengan apa namanya klien ya berarti flow-nya yang harus diperbaiki terlebih dahulu ya. Karena harusnya QA itu tidak kontak langsung sama kliennya. Kan ada structure. Itulah gunanya ada PM. Ini general question ya, apa yang harus dikuasai oleh seorang QA di dunia kerja? Hard skill dan soft skill, karena dua-duanya perlu. Kamu menguasain hard skill aja, tapi soft skillnya nggak ada, nggak bisa komunikasi, nggak bisa, nggak punya empati, nggak ada kemampuan teamwork, ya percuma, nggak akan bisa bertahan di dunia kerja. Jadi dua-duanya penting, soft skill dan hard skill. Untuk lulusan IT, apa yang lebih diuntungkan jika masuk ke dunia software quality? Kalau sudah lulusan IT, tidak hanya dunia software quality ya, mau dunia IT apapun, mau jadi developer, mau jadi engineer, ya pasti lebih diuntungkan karena punya background knowledge terkait IT. Jadi silahkan mau masuk ke role apa saja, selama itu masih di IT, jadi kan relevan dengan lulusannya, dengan gelarnya, maka itu pasti lebih diuntungkan karena kalian punya prior knowledge dibanding teman-teman yang bukan lulusan IT. Apakah technical test bisa dijadikan portofolio? Tergantung software yang dites. Jadi ketika kalian mungkin apply ke sebuah perusahaan, terus ada technical testnya, kalau produk yang dites itu publicly accessible, memang dummy website atau aplikasi yang umum, yang memang gratis, public, e-commerce, umum, semua orang bisa akses, itu boleh dijadikan portofolio. Tapi kalau produk atau software yang dites itu punya kantor kalian yang apply itu, jadi konfidensial, maka tidak boleh dijadikan portofolio karena itu sifatnya rahasia. Bahkan kalian nggak boleh bilang ke teman-teman bahwa itu produknya kayak begini, begini, begini gitu ya. Jadi nanti balik lagi ke produknya. Gue QA yang merangkap sebagai technical writer juga. Mantap, mantap, mantap. Ini yang masih dilema yang masih sering terjadi di Indonesia ya. Jadi QA-nya merangkap-rangkap, merangkap technical writer lah, merangkap nanti technical support, merangkap nanti apa lagi? Ini yang biasanya demo ke klien, UAT gitu. Merangkap-rangkap tapi gajinya satu. Test manager itu masuk ke QA, iya. Jadi manager dari QA. Jadi QA manager lah. Jadi ada QA lead, nah nanti atasnya lead ada QA manager, atas QA manager ada head of QA.
Apakah seorang technical writer bisa menjadi QA? Mungkin value yang bisa dibawa dari technical writer adalah product understanding-nya, kemampuan kalian untuk memahami ini ya, memahami produk software-nya gitu. Tapi aku kurang tahu sih, karena kan technical writer itu nggak ngetes ya, tidak ngetes, apa, tidak menjamin kualitas, tidak memastikan kualitas dari software, cuma software yang ada aja gitu. Jadi kurang tahu nih, mungkin bisa explore lebih banyak lagi terkait QA knowledge-nya. Tapi setidaknya kalian sudah bekerja di software development thing gitu kan. Setidaknya kalian sudah tahu, sudah bekerja bersama orang-orang yang terkait di dalam software development. Apa bisa unit test dilakukan oleh QA? Bisa kalau QA-nya bisa ngoding. Kalau QA-nya bisa baca codingan orang. Kalau QA-nya kan untuk bisa ngetes codingan ya harus bisa ngoding dulu dong. Harus bisa untuk bisa tahu itu codingannya salah atau enggak gitu. Bisa aja, temanku ada white box tester, dia ngetes unit test dari developernya. Ini kemarin sudah dijawab bahwa tidak ada satu SDLC yang paling efisien dan paling optimal bisa digunakan dimanapun, karena nanti harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sangat bergantung kepada mungkin scope timnya, kemudian scope dan kompleksitas dari produk yang dibangun, kemudian culture dari produk delivery-nya, kliennya, itu sangat tergantung ke sana. Biasanya kayak perlu paham kayak SQL database gitu nggak sih, Kak? Ini tergantung requirement ya. Kalau misal kalian apply ke sebuah perusahaan, nanti dilihat requirement specification-nya ada sebut-sebut SQL nggak? Karena beda-beda, ada QA yang juga diminta ngetes database, ada juga yang enggak gitu. Kalau di aku database knowledge cuman untuk ya trigger-trigger aja, ganti apa ganti tanggal, sebatas itu aja sih nggak sampai terlalu dalam. Tapi ada juga QA yang memang diminta untuk ngetes data langsung dari database. Jadi misal habis hard delete di database hilang atau enggak, terus apa namanya antar relasi tabelnya data yang terrelasi itu kehapus juga atau tidak. Jadi ada yang sampai ke sana, ada yang kemudian nanti dia mau filter data, cari data. Jadi diperlukan di beberapa kasus atau di beberapa perusahaan. Tapi aku recently cukup banyak ya melihat lowongan QA itu required SQL understanding knowledge gitu. Jadi kalau kalian berminat belajar ke sana itu good point. Tapi tidak melulu. Kadang tesnya aja, beneran deh. Kadang kalau kalian misal mau apply kemudian kok requirement-nya susah, jangan merasa kecil dulu, apply aja dulu. Siapa tahu itu eh, biasanya di lowongan tuh kayak susah banget nanti ketika udah masuk kerja juga lebih mudah daripada list ininya apa job portal apa sih namanya lowongan pekerjaannya. Sedikit pengalaman di IT operation bisa switch career kayak bisa ya bisa. Pokoknya kalau sudah ada IT-ITan itu bisa lah gitu ya. Tinggal nanti itu harus dikembangkan lagi untuk soft skill dan hard skillnya. Bahkan yang nggak punya pengalaman pun bisa jadi QA, apalagi yang sudah punya pengalaman kerja. Kalau pakai Scrum bukannya bisa terima feedback ya? Iya, bisa. Ini terus pertanyaannya apa? Bisa, pakai Scrum bisa terima feedback. Cuman tadi feedbacknya mau dikerjakan sekarang atau nanti, nah itu keputusan belakang. Yang jelas nerima betul. Cuman kan tidak semua feedback langsung dikerjakan sekarang. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki software dokumen seperti SRS, System Requirement Specification, apakah testing akan tetap bisa dilakukan? Ini sudah ya, kemarin aku jawab ya. Harus diminta dulu ya dokumen requirement-nya, apapun bentuknya, cuma catatan-catatan pun kalian tetap harus buat. Karena tanpa ada acuan, tanpa ada dokumen ini yang benar kayak gimana sistemnya, nanti testingnya pasti akan semerawut, pasti ada kalian pas QA, nanti ternyata menurut kliennya tidak seperti itu yang dia minta. Karena aku dulu sering banget kayak gitu ya, nanti klien itu suka ganti-ganti, hari ini minta A, besok minta B. Apakah seorang QA yang masih memiliki pengalaman kurang dari 1 tahun dapat memilih melamar kerja full time atau intern terlebih dahulu? Langsung full time nggak apa-apa, bisa. Ya Allah, fresh graduate lo bisa langsung full time QA. Tinggal itu tadi ya, harus sabar, ikhtiar, doa, jalur langit, jalur darat. Jadi karena memang cari kerja itu untung-untungan juga sih teman-teman. Jadi kadang ada yang kayak dimudahkan aja teman-teman cari kerja gitu. Jadi nanti coba ikhtiarnya
perbanyak lagi latihannya gitu ya, relasinya. Karena nggak sedikit orang-orang yang dapat pekerjaan karena oh kenal sama yang sudah kerja di kantor itu gitu. Jadi dapat info lowongan gitu ya. Jadi teman-teman semua punya kesempatan yang sama. Ini sudah ada pengalaman QA loh. Udahlah, gas aja. Kemarin sudah aku jelasin belum ya? Tes secara manual ada kelebihannya banyak ya, apalagi sistem yang baru dibangun, baru dibuat, baru jadi itu harus manual dulu, nggak boleh automation dulu. Karena automation itu hanya repetisi, mengulang, mengulang, mengulang. Jadi manual testingnya harus sudah pas duluan. Manual testingnya harus sudah berhasil, sudah stabil, sistemnya sudah oke, baru nanti akan diotomatisasi gitu. Jadi harus kayak manualnya dulu harus digodok, dimaksimalin full coverage testing manualnya, baru nanti bisa di automation. Bagaimana buat tes skenario, test case tanpa SRS tadi ya sama ya. Kalau nggak ada dokumen requirement-nya, itu kita ya makanya bingung kan mau nulis expected result-nya apa, mau nulis ini sistem harapannya seperti apa karena nggak ada harapan, nggak ada dokumen requirement, nggak ada patokan, nggak ada buku panduan istilahnya sistem ini mau dibikin kayak apa ya gimana lah kita mau ngetes. Coba lah kalian pikir juga bingung kan? Makanya harus ada dokumen requirement itu, apapun bentuknya. Sebagai QA manual, apakah diharuskan untuk memahami pengujian fungsional dan non-fungsional sekaligus? Yes. Walaupun mungkin tidak seluruhnya ya, yang non-fungsional mungkin kalian memahami dulu terkait compatibility testing dan usability testing. It's a good start. Jadi nggak mungkin performance belum gitu ya, security belum, nggak apa-apa. Beberapa dulu aja gitu ya. Yang penting kalian sudah paham bahwa fungsional itu seperti ini, non-fungsional itu seperti ini, contohnya ini. Bagaimana tahapan untuk berkarir di dunia QA mulai dari QA manual sampai dengan QA expert? Oke, mungkin cerita pribadi, walaupun sekarang aku belum QA expert. Jadi dulu aku lulus kuliah itu zero experience ya. Kemudian role pertama aku QA. Nah itu menunjukkan ke kalian bahwa yang belum punya pengalaman aja bisa langsung jadi QA gitu. Walaupun mungkin ya gajinya nggak usah ngarep digaji dulu lah ya. Kita ilmu gitu ya, ilmu dan apa batu loncatan kalau orang bilangnya kan. Udah terjun ke dunia IT, terjun di dunia software testing gitu. Nanti baru mulai pelan-pelan dari sana. Jadi jalani role yang kalian punya sekarang dengan maksimal sambil tambah ilmu ya. Growing mindsetnya dipakai. Jadi tambah apa? Di enhance nih, ditingkatkan lagi soft skill, hard skillnya. Nanti kalian bisa naik ya, bisa naik itu mau di company tersebut atau pindah ke company yang lain gitu. Jadi pilihannya bisa seperti itu. Kalau mau naik di company yang sama, biasanya agak sulit karena ya naik gaji kan nggak mudah ya gitu. Jadi dulu makanya aku bisa sampai pindah-pindah kantor sampai 5 kali kalau nggak salah itu naik gaji, biar naik gaji. Ya nggak juga sih dulu ceritanya bukan begitu. Tapi intinya adalah dari satu perusahaan, kemudian aku masuk ke perusahaan yang lain, otomatis sistemnya ganti. Jadi knowledge-nya nambah, ya. Teman-temannya ganti, teman-temannya yang lebih jago ganti kan, jadi belajar lebih banyak. Jadi sebenarnya aku pindah kantor itu pengen memperbanyak ilmu ya. Jadi ketemu dua orang baru, kemudian tools yang baru, jadi nambah pengetahuannya. Nanti pindah kantor lagi, pindah kantor, naik gaji lagi, ilmunya nambah lagi. Yang kemarin belum automation testing, sekarang ada senior yang automation testing diajarin gitu. Jadi memang pelan-pelan. Harus itu tadi punya semangat spirit untuk belajar terus ya, supaya dari kayak manual makin jago nih manual testingnya makin jago, nanti merambah ke automation gitu. Mau fokus di manual aja, QA expert itu juga ada yang manual, QA expert ada. Jadi benar-benar fokus sebagai QA manual. Aku di kantor keberapa dulu ada QA manager, dia manual aja, tapi sampai jadi QA manager. Berarti kan jadi QA manager itu nggak harus jago automation gitu. Jadi yang penting adalah di prinsip testingnya itu loh teman-teman, di deliver testing prosesnya. Oke, ini karena kita di sini belajarnya tentang software quality assurance, maka yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, apapun basicnya, kalian mau lulusan IT atau bukan, ya, yang kalian perlu pelajari itu ya dua tadi, soft skill dan hard skill untuk jadi QA, ya, communication skill-nya, gitu ya, analytical thinking-nya, kemudian apalagi teamwork-nya, empatinya, hard skill-nya, testingnya. Nanti besok kita akan bikin test case, kita akan cari.
nulis bug report. Nanti di batch selanjutnya teman-teman akan belajar integration testing, automation testing gitu. Nanti perlahan ya, nanti kita belajar dari sana. Untuk sekarang pahami dulu key fundamentalnya kemarin. Testing itu apa, jenis testing apa aja, environment pengujian seperti apa gitu ya. Mungkin skill required dari QA apa aja, teman-teman mulai dari sana. Gitu pelan-pelan nggak apa-apa, nggak harus langsung eh, jago sekarang ya, tapi dari sini teman-teman belajar sedikit demi sedikit biar paham betul. Jadi nggak, aku memang nggak langsung, oke pertemuan pertama bikin test case, pertemuan kedua bug report, nanti nggak ada ininya. Kalian nggak akan tahu validasi, verifikasi gitu kan. Padahal itu adalah inti dari testing. Baik, segitu dulu untuk pertemuan malam ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi hari Senin. Untuk pertemuan malam ini, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga ada ilmu yang bisa diambil dan nanti bisa diimplementasikan. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan semuanya.